Saya ikut prihatin juga karena mereka sudah lulus PG dan harus diangkat P3K tahun ini. Jangan hanya memprioritaskan honorer dan tenaga non-ASN masuk pendataan BKN. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan tetap semangat, dan tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Like, komen, dan subscribe channel kita agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan, baik itu penerimaan CSN, PNS, P3K, ataupun informasi PPG. Nah, kali ini kita berbagi informasi dilansir dari gpnn.com. Ada 5 berita terpopuler. Salah satunya, lulusan P3K 2023 disuruh ikut tes lagi. Ada indikasi apa? Kemenpan RB menjawab. Jadi, ada 5 berita terpopuler yang dilansir gpnn.com. Nah, dari 5 berita terpopuler ini, maka kita ambil satu untuk teman-teman sekalian berbagi informasinya. Nah, langsung saja kita masuk ke informasinya atau berita tersebut. Berita terpopulernya adalah ada info P1 bakal digeser tenaga non-ASN di P3K 2024. Kemenpan RB menjawab. Nah, sedikit informasinya, menjelang seleksi P3K 2024, ada info prioritas 1 atau P1 swasta bakal digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN. Status prioritas tidak lagi melekat kepada guru swasta berstatus P1. Nah, itulah informasinya mengenai bakal digesernya P1. Nah, kalau begitu kita langsung ke informasi lengkapnya. Nah, informasinya tadi bahwa P1 bakal digeser tenaga non-ASN di P3K 2024. Kemenpan RB menjawab. Langsung saja kita ke penjelasannya. Ya, ini dia dilansir dari gpnn.com. Menjelang seleksi P3K 2024, ada info prioritas 1 atau P1 swasta bakal digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN. Status prioritas tidak lagi melekat kepada guru swasta berstatus P1. P1 adalah guru yang lulus passing grade atau PG pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, ini dia ya, pasti teman-teman sekalian sudah tahu bahwa P1 itu adalah yang lulus passing grade di tahun 2021 akan tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan formasi. Nah, kita lanjut. Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHNLPSI Hetty Kustrianingsih mengungkapkan saat ini banyak P1 swasta ketakutan akan digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN yang masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, ini dia ya, diutarakan atau pernyataan dari Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia. Banyak P1 swasta ketakutan akan digeser honorer negeri dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Isu P1 swasta di kalangan honorer negeri lagi ramai dibahas.
saya ikut prihatin juga karena mereka sudah lulus PG dan harus diangkat P3K tahun ini. Ya, seharusnya kalau sudah P1 ataupun sudah lulus passing grade, maka sepantasnya mereka sudah harus diangkat P3K di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tahun ini pun mereka menjadi prioritas. Akan tetapi, keresahan atau ketakutan mereka, yakni P1 swasta ini, beredar informasi akan digeser oleh honorer negeri dan tenaga non-ASN. Akan tetapi yang masuk database BKN. Oke, kita lanjut. Dia menyampaikan isu pergeseran ini makin menguat lantaran peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024 untuk formasi guru belum juga diterbitkan. Permenpan RB ini lanjutnya sangat dinanti-nantikan guru honorer termasuk P1. Semua penasaran ingin melihat apakah P1 masih tetap prioritas atau tidak. Jadi keresahannya atau keresahan daripada P1 swasta ini diakibatkan karena sampai sekarang formasi guru belum juga diterbitkan. Jadi mereka sangat menanti formasi tersebut agar ketakutan atau keresahannya itu hilang dan menjadi prioritas atau P1 dalam pengangkatan atau penerimaan P3K di tahun 2024 ini. Saya khawatir guru swasta ini masuk 2000 lebih P1 yang tidak bisa terakomodasi dalam P3K 2024. Dia mengungkapkan formasi P3K 2024 memang banyak, sayangnya P1 malah tersisa karena diperuntukkan sebagian besar untuk honorer negeri dan tenaga non-ASN. Hetty menegaskan, kalau mau fair seharusnya pemerintah mendahulukan P1, jangan hanya memprioritaskan honorer dan tenaga non-ASN masuk pendataan BKN. Memang janji Pak Menpan RB Aswar Anas mengangkat honorer dan tenaga non-ASN di database BKN menjadi ASN P3K. Tetapi bukan berarti malah mengorbankan P1. Oke, nah inilah pernyataan dari Dewan Pembina yang lulus passing grade, ya. Janji Pak Menpan mengangkat honorer dan tenaga non-ASN di database BKN menjadi ASN P3K, akan tetapi bukan berarti malah mengorbankan P1. Oke, dari pernyataan tersebut, nah, merespon hal tersebut, Abbas Subagja, pejabat di Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB mengatakan, apakah P1 swasta tetap diprioritaskan atau tidak tergantung Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Coba cek di Kemendikbudristek ya, saya lagi cuti besar. Sebelumnya, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan guru P1 tetap prioritas di seleksi P3K 2024. Oke, jadi ini dia ya pernyataan Ibu Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan guru P1 tetap prioritas di seleksi P3K 2024. Kemendikbudristek pun telah mengusulkan kebutuhan guru P3K 2024 kepada Menpan RB Aswar Anas sebanyak 419.146, namun usulan Pemda tidak sampai 50% dari total kebutuhan formasi tersebut. Data GTK Kemendikbudristek mencatat usulan Pemda hanya 170.649. Usulan itu terdiri dari 150.031 untuk formasi P3K dan
20.618 untuk CPNS. Artinya, masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru P3K sebanyak 419.146 formasi. Ditunggu saja Permenpan RB-nya, guru honorer di seluruh Indonesia tetap semangat. Nah, ini pernyataan dari Ibu Dirjen GTK Nunuk Suryani. Jadi, info P1 bakal digeser tenaga non-ASN di P3K 2024 dari pernyataan Ibu Nunuk Suryani atau Dirjen GTK masih diprioritaskannya P1 di pengangkatan atau penerimaan P3K di tahun 2024 ini. Jadi kepada teman-teman sekalian yang masuk kategori P1 swasta, tetap semangat dan terus mencari informasi-informasi terbaru mengenai P3K di tahun 2024 ini. Pastinya informasinya dari kementerian terkait. Oke, jadi itu saja informasi yang dapat kita bagikan kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dan pastinya menyenangkan untuk Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. See you next video.